Pernah menjabat Ketua Pusat Pengembangan dan Strategi dan Kebijakan Partai Demokrat pada tahun 2010-2015, kini Ulil Absar Abdallah aktif berdakwah melalui media sosial. Namun Mas Ulil juga masih sering menulis pandangan politiknya. Mas Ulil, kita ingin bicara soal sejarah transisi dari presiden ke presiden. Kalau kita bicara apa yang kita saksikan sekarang, tidak dapat dipungkiri bahwa masa transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini adalah masa transisi yang paling mulus yang pernah terjadi sepanjang sejarah transisi dari presiden ke presiden. Betul. Dan ini layak untuk menjadi benchmark bahwa beginilah seharusnya masa transisi. Tetapi saya mau masuk dulu dengan kemarin Pak SBY itu bertemu dengan Pak Jokowi, bertemu juga dengan presiden terpilih. Menurut Anda, saya sempat membaca tulisan Anda dan ini Anda memberikan pujian yang sangat luar biasa dan sempat Anda mengatakan the greatness of the nation. Apa kaitannya? Di mana hubungannya ketika pertemuan tiga mantan presiden, presiden yang segera menunaikan tugasnya dan presiden yang akan dilantik bertemu? Mengapa ini Anda langsung simpulkan the greatness of the nation? Istilah the greatness of nation atau apa namanya ya, kebesaran bangsa itu sebetulnya istilah yang saya pakai untuk melihat visi besarnya Prabowo dalam 5 tahun pemerintahannya nanti. Dia kepingin membawa kembali Indonesia sebagai bangsa besar, negara besar. Itu kata kuncinya. Kemudian saya melihat bahwa ini sebetulnya visi ini itu visi yang memang melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Pak Prabowo mempunyai modal besar untuk mencapai mimpi ini dengan bertumbuh kepada apa yang sudah dicapai oleh Jokowi selama ini. Oleh karena itu transisi yang mulus ini memang transisi yang niscaya, karena kalau tidak, kalau misalnya situasinya seperti dari dulu SBY ke Pak Jokowi, sesuatu yang menurut saya agak kurang saya sukai ketika itu, Rosi. Ya, karena saya ini relevan untuk saya tanyakan pada Mas Ulil, karena pada waktu itu Anda masih ada di Demokrat. Apa yang Anda alami dan melihat bahwa inilah seharusnya menjadi benchmark transisi presiden, bukan seperti 2014 lalu? Ya, pada tahun 2014 lalu itu transisinya sebetulnya ya tidak rough ya, tidak kasar atau tidak bumpy gitu. Cuma setelah Pak Jokowi mengambil alih pemerintahan atau menjadi presiden, meneruskan Pak SBY, narasi yang dibangun bukan oleh Jokowi, tetapi oleh orang-orang yang di sekitar Jokowi atau pendukung Jokowi atau projo, kira-kira begitulah ya. Politik projo ketika itu membuat narasi bahwa SBY identik dengan pemerintahan yang mangkrak. Sementara Jokowi adalah pembangun, the builder, Bob the builder, kira-kira begitu. Menurut saya itu tidak enak situasi seperti itu. Dan itu kan menafikan fakta bahwa sebetulnya Presiden Indonesia itu tidak bisa bekerja dari nol sama sekali. Presiden kita itu harus bekerja berdasarkan apa yang sudah dikerjakan oleh presiden sebelumnya. Dan memang seharusnya begitu. Tapi narasi ketika itu kan enggak. Narasinya adalah narasi projo politik ketika itu adalah bahwa SBY adalah identik dengan pemerintahan yang mangkrak. Nah sekarang itu tidak terjadi, saya senang. Pak Prabowo nanti bekerja berdasarkan apa yang sudah dikerjakan pemerintahan sebelumnya. Karena namanya pembangunan itu kan kumulatif, Rosi. Pak Mas Ulil, kalau misalnya melihat situasi dulu 2014, jadi pelajaran penting apa menurut Anda? Kalau kita melihat masa transisi yang sekarang, karena Anda melihat memang seruan politik presiden terpilih adalah melanjutkan, dan tentu saja Pak Prabowo memiliki juga agenda-agenda yang menjadi legasinya beliau nanti. Tapi pelajaran penting apa sesungguhnya supaya setiap presiden itu memiliki masa transisi yang baik, bahwa presiden sebelumnya punya kelebihan dan kekurangan, dan presiden sebelumnya sesudahnya harus kita berikan trust untuk melanjutkan pembangunan. Dari 2014, pelajaran penting apa yang Anda lihat tidak terulang di 2024 ini? Sebetulnya yang paling penting adalah sesuatu yang ini mungkin tidak bisa dikatakan secara terbuka ya, tetapi adalah mungkin chemistry ya, membangun chemistry yang baik itu
dari presiden sebelumnya ke presiden sesudahnya. Ini juga mencakup juga apa yang ingin saya sebut sebagai statecraft ya, keterampilan mengelola pemerintahan termasuk transisi dari pemerintahan yang satu ke berikutnya. Ini kan harus seperti pelari estafet yang ngerti pada momen apa tongkat estafet itu tak bisa diserahkan ke pelari berikutnya gitu loh. Begitu itu tidak terjadi, begitu penyerahan tongkatnya itu tidak terjadi pada momen yang klik betul, itu ya mengganggu hasil akhir dari skor keseluruhan apa namanya lari kan. Dan melihat bagaimana ada 3 presiden bertemu waktu itu, seberapa penting Anda melihat simbol-simbol pertemuan ini dilihat oleh publik? Saya tulis di dalam cuitan saya ketika itu, saya senang sekali. Ini sesuatu yang sebetulnya saya harapkan dulu ketika terjadi transisi dari Pak SBY ke Jokowi. Dan sekarang terjadi itu, saya senang sekali Jokowi, Prabowo, SBY bertemu dan secara publik ditampakkan kan, secara publik dipertunjukkan ini bagi saya bagus. Mengapa menurut Anda ini bagus sekali? Mengapa ini penting dilihat oleh publik? Tadi itu, jadi saya terus terang Rosi, saya senang dengan narasinya Prabowo yang kepingin apa namanya punya mimpi besar, membangun Indonesia sebagai negara besar, dan itu ditandai dengan beberapa apa namanya ya proyek-proyek besar. Kita bisa bahas itu secara terpisah, tapi niat besar ini, mimpi besar ini, the greatness of nation ini sebagai satu mimpi itu memang ya mensyaratkan kekompakan keseluruhan elit-elit bangsa gitu. Karena kalau tidak ya apa namanya susah ya. Mimpi ini harus didukung oleh semua tokoh-tokoh bangsa, terutama mantan-mantan presiden ya. Kalau ada mantan presiden yang kemudian apa namanya masih ada hard feeling dengan pemimpin berikutnya, itu suasana ndak enak loh. Jangan lupa politik of feeling di dalam atmosfer kepolitikan kita itu pengaruhnya lumayan. Politik of feeling itu. Cuman kalau kita lihat 2014 ketika Partai Demokrat memilih untuk di luar pemerintahan, Anda sendiri mengatakan dalam wawancara bahwa jadi oposisi itu asyik. Asik, ya. Karena waktu itu Anda ada di Demokrat. Dan Pak SBY masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dan pada waktu itu Pak SBY juga tetap menyuarakan sesuatu yang bersifat memberikan kritik. Anda sendiri mengatakan cara yang paling baik menjaga presiden adalah dengan mengkritik kebijakannya kalau itu dirasa tidak benar. Nah, waktu itu kemudian orang menyorot Pak SBY juga mantan presiden, kenapa seperti masih mengganggu jalannya pemerintahan Pak Jokowi. Anda punya catatan soal ini? Ya, ketika itu gini, Pak SBY harus kita lihat, saya sekarang sudah tidak dalam partai ya, tapi kalau saya dari luar melihat, Pak SBY sebetulnya sudah melakukan sesuatu yang sesuai dengan fatsun politik, adab politik ya. Ketika dia masih menjadi ketua partai, walaupun sudah tidak jadi presiden, ya dia menyuarakan kritik-kritik. Tapi begitu beliau sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua partai, beliau kan lebih banyak diam, lebih banyak melukis, menghabiskan waktu di luar aktivitas kepolitikan. Nah, bagi saya itu fatsun politik yang cukup bagus. Nah, jadi Anda ingin semacam mengkoreksi persepsi publik pada waktu itu bahwa ketika Pak SBY juga cukup memberikan catatan kritis pada pemerintahan Pak Jokowi tahun 2014 dan kemudian ramai-ramai banyak kritikan ditujukan pada Pak SBY, sudahlah kalau mantan presiden itu contohnya Pak Habibie nggak usah ikut-ikut. Anda ingin mengkoreksi persepsi publik pada waktu itu karena beliau seorang ketum partai politik juga. Dan ketika sudah tidak menjadi ketum partai politik, beliau diam saja. Beliau cukup tahu diri ya. Ya mungkin sesekali mencuit ya, tapi mencuit kan bukan sesuatu yang diharamkan dalam politik ya. Why not gitu kan. Jadi menurut saya Pak SBY dan juga Pak Habibie ya, itu dan juga Gus Dur dulu
bisa menjadi ya contoh yang cukup bagus ketika Anda sudah tidak menjadi presiden, ya Anda mundur dari panggung depan ya. Ya di panggung belakang mungkin dia bisa memberikan nasihat atau apa, tapi dia tidak mencampuri politik secara langsung kan. Nah seharusnya memang begitu, itu. Pertanyaannya kemudian begini, ketika di dalam koalisi pemerintahan banyak memberikan catatan kritis, yang mana itu sangat baik, tetapi begitu masuk ke dalam kabinet, misalnya Demokrat yang di putaran terakhir atau lap terakhir masuk dalam kabinet, itu kemudian jadi hilang suara kritisnya. Apakah ini sesuatu yang juga menurut Anda baik? Padahal Anda 2014 mengatakan jadi oposisi itu asyik untuk memberikan catatan kritis, tetapi begitu masuk ke kabinet hilang suara kritisnya. Nah ini menurut saya sesuatu yang harus kita pahami juga sebagai publik ya, bahwa partai itu memang perannya kan selalu bolak-balik gitu, swing antara kamu ruling, berkuasa atau tidak. Begitu Anda berkuasa, ya posisinya adalah Anda sebagai pelaksana kebijakan. Begitu Anda berkuasa, nggak bisa Anda mengkritik lagi. Anda tugasnya adalah melaksanakan kritik yang disampaikan oleh publik atau oleh kekuatan politik di sebelahnya. Tapi begitu Anda sekarang misalnya sudah tidak lagi berkuasa, nah itulah saatnya Anda menjadi kekuatan pengimbang. Jadi ini tidak berarti bahwa dulunya kritis kok sekarang tidak. Ya, tapi ada konsistensi sikap yang rasanya perlu juga menjadi pertanggungjawaban buat publik. Begitu di luar, misalnya kita contoh Ketum Partai Demokrat mengatakan IKN harusnya melihat situasi keuangan negara, tidak perlu buru-buru hanya untuk sekedar gunting pita, tetapi begitu masuk kabinet ini adalah sesuatu yang baik. Tidakkah publik juga berhak untuk menilai partai politik memang hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan? Ya, kekuasaan itu sesuatu yang fakta yang tidak bisa diingkari di dalam politik ya. Memang Anda menjadi politisi dalam konteks separtaian itu memang mencari kekuasaan. Cuma di sini kekuasaan yang seperti apa yang Anda ingin capai dan caranya seperti apa ya. Jadi yang penting di sini adalah Anda mencapai kekuasaan dengan cara yang baik, dan ketika Anda mencapai kekuasaan itu juga menggunakannya untuk sesuatu yang baik. Nah, apakah posisi Anda itu sebagai misalnya oposisi atau Anda sebagai pelaksana kebijakan ya, itu tergantung ketika Anda menjadi ruling party atau menjadi non-ruling party. Oke, tapi Mas Ulil, apakah Anda kemudian bisa ikut merasakan rosonya di publik untuk melihat bagaimana politisi dengan begitu gampangnya mengubah pandangan politiknya, begitu dikasih gula-gula permen kekuasaan? Ya, tetapi kita juga bisa bertanya balik, apakah masuk akal? Apakah logis? Anda berkuasa, tapi Anda mengkritik diri sendiri. Kan tidak bisa. Anda mengulang pengalaman partai politik di era SBY dulu. Ada partai yang ikut di dalam kekuasaan, Anda ngerecoki kekuasaan. Kalau Anda mau ngerecoki ya jangan masuk. Jadi kalau pilihan Anda sudah menjadi bagian dari kekuasaan, ada politiknya di situ. Iya, jadi saya bisa menghormati. Kenapa Partai Demokrat atau partai manapun, PKS sekarang juga masuk. Atau kita lihat Caimin ketika debat publik mengatakan IKN nggak perlu, tapi kemudian. Jadi setiap partai punya pertimbangan. Ketika diajak atau punya potensi masuk ke kabinet Pak Prabowo, langsung IKN dibilang penting. Betul, jadi setiap partai politik punya perhitungan masing-masing kenapa dia memutuskan masuk ke dalam koalisi atau tidak. Pertimbangannya tidak hanya soal satu isu saja, rumit, kompleks itu, saya paham itu. Tetapi begitu sudah diputuskan oleh partai bersangkutan, saya masuk ke dalam koalisi, kan tidak bisa Anda mengkritik diri sendiri. Itu menurut saya nggak fair juga, itu tidak sesuai dengan fatsun politik itu. Sebaiknya kalau Anda mengikuti aspirasi publik untuk mengkritik ya jangan masuk ke dalam, tolak untuk masuk ke dalam kabinet. Masuk ke dalam gitu. Inikah yang menjadi alasan bagaimana orang yang atau kekuasaan itu punya tendensi untuk merangkul semua partai politik dalam kabinet untuk menghilangkan suara kritis? Nah, salah satunya itu. Oke. Berarti sebenarnya wajar siapapun yang berkuasa ingin memasukkan semua ke dalam kabinet untuk
menghilangkan suara-suara kritis? Setiap penguasa gini, logik seorang, ini saya mencoba untuk memahami politik berdasarkan apa namanya ya, orang-orang yang berada di dalam ya. Meskipun saya sekarang sudah bukan orang di dalam partai. Tapi saya justru menanyakan ini supaya publik juga mendengarkan. Iya, betul. Perspektif buat mereka yang di luar pemerintahan atau partai politik, tapi bisa memahami mengapa mereka mengambil jadi gini, keputusan Rosi, itu. Orang yang sedang berkuasa itu ingin, kan gini, orang yang berkuasa itu kenapa dia berkuasa? Karena dia kepingin melakukan sesuatu yang menjadi mimpi dia atau platform politik yang menjadi mimpi dia gitu. Dan dia kepingin memastikan ini jalan betul. Nah, saya salut betul kepada Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo sekarang. Saya belum tahu Prabowo seperti apa, tapi saya melihat bahwa Prabowo serius kepingin melakukan sesuatu yang besar, melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Nah, ini mimpi besar ini itu bagi orang seperti Prabowo nggak bisa dipastikan bisa berjalan kalau dia tidak bisa memastikan seluruh kekuatan-kekuatan yang mungkin bisa mengganggu realisasi mimpi ini tidak bisa diajak masuk ke dalam. Jadi logik dari suatu penguasa memang kepingin menyerap sebesar mungkin kekuatan-kekuatan politik yang ada untuk masuk ke dalam. Nah, ini sebentar, kalau begitu saya potong sekali lagi sebentar, karena ini pertanyaan penting saya tanyakan. Dan Anda melihat ini bukan sesuatu yang mencemaskan? Tergantung. Jadi begini, ini pertanyaan yang harus diajukan. Apakah kritik itu penting untuk dirinya sendiri atau itu sekedar sarana saja? Karena ada orang yang memandang kritik itu an end in itself, tujuan pada dirinya sendiri. Saya dulu juga punya pandangan seperti itu, Rosi. Saya sekarang berubah. Bagi saya, yang harus menjadi fokus perhatian kita adalah sebetulnya apa yang mau dicapai ini. Jadi pertanyaannya adalah sebetulnya mimpi besar bangsa apa atau mimpi besar pemimpin kita ini, partai yang sedang berkuasa ini apa? Nah, ini bagi saya yang penting. Prabowo kepingin mencapai visi yang saya rumuskan dengan istilah the greatness of nation, bangsa yang besar, negara yang besar itu. Fine, ini bagi saya bagus. Dan itu ditandai misalnya dengan dia kepingin memberantas korupsi. Kayaknya serius, kayaknya. Saya tidak tahu nanti seperti apa. Dia punya program besar untuk mensejahterakan rakyat dengan program-program yang ya saya dengar ya lumayan ambisius ya. Dan dia sepertinya memang terinspirasi oleh pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah berhasil diselesaikan oleh Jokowi. Ini bagi dia kayaknya ini modal dasar ini. Itu kita sambut baik dan kita berikan ruang bagi Pak Prabowo untuk membuktikannya. Tapi pertanyaan tadi, ketika tidak ada suara kritis, saya kan cuma nanya apakah ini sesuatu yang mencemaskan untuk seorang Mas Ulil atau tidak. Itu saja pertanyaan. Tapi ternyata sebenarnya menurut Anda tidak perlu dicemaskan. Tidak perlu dicemaskan dalam pengertian bahwa kekuatan kritis itu sebetulnya akan terus ada itu. Akan terus ada kalaupun tidak di dalam parlemen, di luar parlemen itu sebetulnya suara kritis ini bermunculan banyak. Oleh karena itu harapan saya dari awal kan saya sudah katakan, saya berharap PDIP menjadi partai pengimbang. Karena mereka dianggap memiliki pengalaman sebagai penyimbang yang paling efektif. Menarik, Mas Ulil, karena begini, Anda melihat bahwa karena ada sebuah mimpi besar, tujuan besar yang digapai oleh presiden terpilih nanti, memang ada baiknya ia tidak diganggu di parlemen atau ia tidak diganggu dengan suara-suara yang bisa menghambat tujuan pembangunan presiden terpilih, gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah soal koalisi besar. Kita pernah punya koalisi besar di 2009 ketika Pak SBY berkuasa. Artinya koalisi besar itu tidak selalu menjamin pemerintahan yang efektif. Kami kembali sesaat lagi.